Karena musim-musim ini lagi musim penghujan ya. Kita apa? Tetap rajin bersekolah. Begitu ya? Nah, ini di sini ketemu kalian lagi karena akan melaksanakan ini layanan dari kepada kalian, yaitu layanan komunikasi yang nanti akan berjalan kurang lebih 1 jam layanan atau 40 menit. Gitu ya? Kalian siap? Ya. Semangat? Sebelum memulai layanan ini, alangkah baiknya agar layanan kita nanti lancar, ya, ada manfaat untuk kalian dan Bapak. Kita berdoa dulu, semoga Allah mengizinkan, ya. Berdoa dipimpin kepalanya, silakan Mas Tika. Pak Jabrat Jalan. Selesai. Ya, terima kasih. Itu ya. Oh ya, agar lebih semangat. Ya, agar lebih semangat. Kita ini mau melakukan pemanasan dulu. Ya, seperti biasa. Breathing dulu ya kan? Agar otak fresh, badan pun ikut fresh. Gitu ya. Oke, langsung semuanya berdiri. Yuk. 1, 2, 3. Kepala udah lutut kaki, kepala udah lutut kaki. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semakin tambah semangat, semakin antusias ikut layanan lagi. Kita absen dulu. Oke. Yang pertama, Aca Christian hadir? Bilang belum nggak tahu nanti main dia. Ahmad Deka, Ahmad Eka, Alfi Nova. Yang keras tadi dari Saya, Pak. Ya, gimana laki-laki yo? Aprilia, Aska Anantasena, Citra Putri, Deka Aji, Devita, Fajri. Berikutnya ini akan menayangkan untuk kalian sebuah video yang bertemakan sebenarnya layanan kita adalah upaya meningkatkan tanggung jawab peserta didik. Tapi Pak Hedi akan menayangkan video terlebih dahulu agar kalian terpancing rasa tanggung jawab. Jadi mana? Langsung ke kembali sini tadi. Setelah main di putarkan video, tujuannya apa kan main di agar motivasi kalian nanti tanggung jawab bersekolah lebih tinggi lagi. Karena apa? Ternyata kalian itu lebih beruntung ketimbang di negara-negara yang teman-teman kita yang lain. Begitu. Boleh? Sambil berdiri, ya boleh. Nama, oke Dri, mau tanya? Kenapa? Apa itu tanggung jawab? Boleh duduk dulu. Ada teman yang mau nanggapi anak laki-laki?
ada ide lagi tanggung jawab menurut kalian? Ada ide lagi? Siapa? Boleh? Salah nggak sih? Nggak salah nggak di sini? Karena apa? Tugas depan. Selain diri, lihat. Bendara. Kak senyum kak. Mas ketua kelas. Loh, gimana? Oke, saya tanggapi ya. Ini dalam hidup semua pekerjaan ada yang namanya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab adalah yang harus ditekankan atas dasar rasa kesungguhan hati. Contoh, Pak Hingga adalah seorang guru, ya. Pak Hingga adalah seorang guru. Tanggung jawabnya adalah mengajar kalian, ya. Begitu. Ini tanggung jawab ini, ya. Apapun yang terjadi, entah jauh di sana tempat Pak Hingga, ketika Pak Hingga sudah merasa punya rasa dalam hati tanggung jawab, maka akan melaksanakan dengan senang. Kalau anak sekolah, bisa kasih contoh tanggung jawab anak sekolah. Dicari. Apa contohnya? Siapa nama? Siap menaati peraturan sekolah. Ada yang lain anak laki-laki? Ayo anak laki-laki. Menaati peraturan sekolah. Contohnya adalah ya, maka terdapat tidak ada masalah. Tetapi kesimpulannya, jika sesuatu sudah ada tertulis dan tidak tertulis peraturan, berarti itu adalah tata tertib yang harus ditaati oleh setiap anggota sekolah. Seperti itu ya. Contohnya apa lagi? Tata tertib. Tata tertib banyak sekali. Tertib waktu, ya. Tertib cara berpakaian, tertib berbicara, seperti itu, ya. Oke. Lagi, ini materinya seperti ini. Yang ada baik. Nah, materinya kita ada lagi, ya. Seperti ini. Sudah terlihat dong? Benar. Ini dulu ya. Ini, ya. Materinya ini. Ya. Supaya meningkatkan tanggung jawab peserta didik. Apa itu? Yang tadi belum materi tanggung jawab itu tadi. Kira tanggung jawab peserta didik itu seperti itu ya. Nah, baik, yang pertama adalah pengertian tanggung jawab tadi ya. Nah, seperti itu. Aturan ini namanya. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan ya dengan sesungguh-sungguhnya seperti itu. Dalam arti yang melakukan sesuatu, ya, melakukan pekerjaan atau apa dengan sungguh-sungguh. Bisa kasih contoh? Ini contoh seperti ini. Ketika kamu sebagai siswa yang tugasnya adalah belajar, diawali dengan mati dan yang sebagainya, itu sudah tanggung jawab kalian. Berarti itu harus kalian lakukan dengan sungguh. Seperti itu, ya. Ada contoh lagi. Misalnya contoh, ini apa? Kira-kira yang lain? Iya, mengerjakan tugas. Tugas itu adalah salah satu tanggung jawab peserta didik. Ketika tugas guru mata pelajaran matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya, kamu nggak sungguh-sungguh sampai rumah katakan seperti itu, bertunda-tunda, terus besok berangkat sekolah lagi, apa yang terjadi? Gimana? Apa yang terjadi? Kata lagi, apa yang terjadi? Nek tugas kemarin tidak kamu selesaikan hari ini, terus besoknya bersekolah lagi, apa yang terjadi? Nah,
banyak dampak ya kalau kita tidak bersungguh-sungguh seperti itu, oke? Ada ya, tanggung jawab ini dapat orang tua ajarkan kepada anak sejak dini dengan contoh sederhana agar anak mudah mengerti. Mengenal nilai tanggung jawab, maka nilai ini akan terbentuk dari dalam hati dan kemauannya sendiri. Seperti itu. Maksudnya gini, tanggung jawab itu adalah sebenarnya harus dimiliki setiap manusia, tapi harus diajarkan. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengajarkan? Lingkungan terdekat kita adalah orang. Pernah diajarkan tanggung jawab dari orang tua? Contohnya, lagi-lagi, masa tidak pernah? Tetap pernah. Ini contoh, ya. Contoh lagi, masa lagi terus dengan contoh mandi, ya kan? Diajarkan sejak aku segini kan, sampai sekarang segini, ya. Tapi nggak dimandiin lah. Tidak dimandiin lah. Kalau dimandiin itu, ya. Kalau mandi saya dua kali. Ya. Apa lagi? Yang berkaitan dengan ibadah dong. Tanggung jawab beribadah contohnya adalah sholat, ngaji. Ini berkaitannya dengan pekerjaan. Ya betul, seperti itu ya. Ayo. Nah, ciri-ciri tanggung jawab ini ya. Ciri-ciri tanggung jawab. Kita saya dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ciri-ciri tanggung jawab yang pertama adalah siapa apa? Terus yang kedua adalah berusaha melakukan hal yang terbaik. Sudahkah kali ini? Contohnya? Siap betul Pak Kelas. Lagi di lingkungan masyarakat melakukan hal yang baik. Gotong royong, tolong menolong. Di lingkungan rumah? Bantu ibu apa? Masak ya? Oke. Anak laki-laki? Ya di sawah lah, mayoritas pekerjaan orang tua kalian adalah seorang kok. Jangan sampai. Ayo ke sawah. Malas Pak kami pegang ini. Ya, boleh ya? Gitu ya? Yang berikutnya disiplin. Poin ketiga itu disiplin, kuat sekali. Disiplin ada banyak hal. Contohnya yang pertama adalah disiplin waktu. Contohnya pakaian, terus tata tertib. Sudah kalian? Sudah. Nanti kalau belum kita ketemu. Ya. Berikutnya lagi. Dapat dipercaya. Segala hal dari kita itu bisa menimbulkan rasa percaya dari orang lain, perkataan dan perbuatan. Seperti itu, oke? Yang berikutnya aturan di rumah, aturan di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah jalan bertiga. Ya, contohnya banyak sekali. Ya, yang kecil lah. Jajan di kantin. Hari ini biasanya laki-laki ya. Oke. Berikutnya berani menanggung resiko. Karena apa? Segala hal yang kita lakukan mengandung resiko, baik ataupun buruk bagi anak laki-laki, terutama anak laki-laki sejati ya. Ketika kamu sudah melakukan sesuatu, ada dampak entah buruk baik, kamu harus bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, berikutnya lagi rela berkorban itu nanti efeknya adalah membuat kita hubungan pergaulan menjadi lancar, nyaman gitu ya. Jadi kalau berteman itu hanya ada uangnya, katakan seperti itu ya. Ada
tenarannya gitu ya. Paham? Lanjut lagi. Nah, ini. Silakan kami. Yang pertama adalah Untuk tanggung jawab. untuk tanggung jawab. Tanggung jawab kepada contohnya Deka ngatur apa? Mas Deka ngomong melaksanakan laki-laki. Ya, salah dong. Ayo. Ya, salah dong. Menjauhi larangannya, betul. Ada lagi anak laki-laki balas dong. Mengaji, betul sekali. Ada lagi. Iya. Dari semuanya saya simpulkan, oke? Dari semua saya simpulkan. Nek kowe tanggung jawab kepada Tuhanmu, kan nggak ngomong satu agama ya, karena Tuhan itu dari kalian mesti banyak kebijaksanaan ya. Kita ngomong Tuhan, ya. Setiap agama mengajarkan Tuhan. Misalnya kamu sudah merasa itu, kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya adalah beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berikutnya lagi. Nah, itu tadi beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Minimal itulah ya, jangan sampai melanggar. Tahu contoh itu perbuatan dosa, jangan sampai dilarang. Seperti itu ya. Bagi manfaat ya mas ya, manfaat. Kalau kita sudah punya rasa tanggung jawab di dalam hati, ternyata ada manfaatnya. Silakan dibagi. Manfaat tanggung. Setelah mengetahui pengertian tanggung jawab, contoh bentuk cirinya berikut manfaat tanggung jawab. Seseorang akan dipercaya, dihormati dan dihargai, serta disenangi orang lain. Itu yang pertama. Ya, dihormati. Penting ya dihormati ya. Karena tanggung. Yang berikutnya lagi, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, bertindak lebih hati-hati dan terencana, dapat menghadapi permasalahan dengan tegar dan menyelesaikan dengan maksimal atau itu. Oke, tujuannya tadi sampai sini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Ada lagi? Bukan bertanya? Apa saya yang bertanya? Oke, setelah saya tayangkan tadi video sama materi tayang ini, perasaan kalian bagaimana sekarang? Lebihkah bertanggung jawab? Tahukah hal-hal yang merusak tanggung jawab kalian? Semangatkah kalian untuk bersekolah? Anak laki-laki, semangatkah kalian hari ini untuk bersekolah? Semangat. Baik, kesimpulannya seperti itu. Nah, setelah ini, ya, satu kelompok. Ada penugasan tentang materi ini. Setelah itu, nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Bisa diterima? Bisa. Oke, mulai sekarang silahkan. Berarti kalau 28 anak ada berapa kelompok? 4 ya. Kemarin sudah pernah 2 kelompok. Sekarang itu lagi, silakan. Yuk. Lebih cepat. Purchase your tracks today.
Day. Yang melakukan tugas itu kerjakan presentasi. Kesimpulannya adalah seperti ini ya yang dikerjakan tadi. Kesimpulannya adalah ya. Jadi mau simpulkan dulu nggih. Kesimpulannya adalah yang tentang tanggung jawab tadi adalah karena semuanya bisa dipahami ya. Karena tanggung jawab harus dimiliki setiap peserta dan harus diamalkan seperti itu ya. Itu Y. Nah, ini dikumpulkan ke Pak Andi. Setelah itu nanti ada penilaian dari Pak ini ya. Nah, baik. Sebelum saya akhiri, ada penugasan satu lagi. Tetapi untuk kalian nanti saya bagi, ya. Setelah itu kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan ke Pak Egi hari ini seperti itu, oke? Ya. Saya mau bertanya kepada kamu. Perasaan kalian setelah melakukan layanan ini bagaimana? Senang ya? Lebih bertanggung jawab? Bisa melakukan tanggung jawab? Bisa mencegah hal-hal yang merusak tanggung jawab? Tapi bersemangat bertanggung jawab? Bisa. Ya, terima kasih anak-anak hebat untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk layanan hari ini. Kita bertemu lagi untuk layanan berikutnya. Tetapi ini saya bagi dulu tugasnya. Berkelompok nanti di depannya. Ya, seperti itu ya. Gitu ya. Ya, ini nanti lihat ya, nanti ya. Ini kan perasaan kalian tadi mengikuti layanan. Nanti kan dicentang gitu ya. Tahu ya? Nah, dikumpulkan ke Pak Egi hari ini sama berikutnya. Tahu ya? Itu nggak? Ya. Ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak anak hebat dari kelas 7A. Ya, saya banyak terima kasih sudah bersungguh-sungguh mengikuti layanannya Pak Egi ya, layanan klasikal itu ya, rasa tanggung jawab ya, seperti biasa diakhiri dengan satu kata atau kata-kata dari Pak Egi biar kalian bersemangat. Ingat, dengarkan baik-baik. Ketika kalian capek bersekolah, ingatlah ada orang tua yang tidak pernah capek mencari nafkah. Terima kasih untuk hari ini, tepuk tangan. Tidak lupa diakhiri dengan doa dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan. Ya, selesai. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke masalah.